Kali ini kita akan membahas tentang iktidal dalam sholat. Dan marilah kita dengarkan pembahasan tentang iktidal tersebut oleh Ustaz Wardi. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Salah satu rukun sholat dalam hal ini rukun fi'li adalah iktidal. Lalu apakah pengertian atau yang dimaksud dengan iktidal itu? Untuk pengertian iktidal itu adalah kembali laginya orang yang sholat sebagaimana tadinya sebelum ruku. Jadi awalnya kan dia ruku, kemudian dia iktidal. Nah, iktidal itu adalah bangun dari ruku, atau kembali laginya orang yang sholat sebagaimana tadinya sebelum dia ruku. Kalau sebelum ruku dia sholatnya dalam keadaan berdiri, maka berarti iktidalnya itu adalah berdiri, kan berdiri. Kalau orang yang sholatnya duduk, maka berarti iktidalnya adalah duduk, kan kembali posisinya seperti sebelum dia ruku. Nah, ini termasuk rukun sholat yang baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemudian ketika kita iktidal, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah itu kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Tangan kita diangkat, jadi ketika ruku kita contohkan, ruku kemudian tidak sami Allahu liman hamidah, diangkat. Nah, ketika kita mengangkat tangan, itu dalam mazhab Syafi'i itu tangan kita itu berada di sini, di bawah telinga, bawah telinga, lurus. Dia bukan di bawah, bukan di seperti ini, tapi bukan pula lebih tinggi, tapi sini. Itu yang pertama. Kemudian perlu diperhatikan juga antara mengangkat tangan laki-laki dan perempuan tuh ada bedanya. Kalau laki-laki itu dibuka, ini keteknya, ketiaknya dibuka, dibuka. Tapi kalau perempuan itu jangan dibuka, makruh, agak ditutup ini, itu agak beda. Jadi kalau perempuan seperti ini, ketiaknya dirapetin, tapi kalau laki-laki dibuka, dibuka. Itu perbedaannya. Kemudian ketika kita iktidal itu disunahkan untuk membaca tasmih. Apa itu tasmih? Tasmih itu kalimat sami Allahu liman hamidah. Itu dibaca. Nah, sami Allahu liman hamidah itu ketika bareng katakan sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika hamidah, ini tangan di sini, masih di sini. Allahu liman hamidah. Jangan sami Allahu liman hamidah. Jadi yang betul sami Allahu liman hamidah. Dahnya di sini berdiri. Nah, kalimat tasmi ini, siapa sih yang disunahkan membaca tasmi tersebut? Ada 3 orang. Yang pertama, orang yang sholat sendirian, sunnah baca tasmi. Yang kedua, imam, sunnah baca tasmi. Kemudian yang ketiga, makmum pun membaca tasmi. Jadi jangan ketika imam sami Allahu liman hamidah kita bilang Rabbana walakal hamd. Itu bukan mazhab kita, bukan mazhab kita. Kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu disunahkan kita sebagai makmum membaca tasmi sami Allahu liman hamidah. Baca sami Allahu liman hamidah, kemudian setelah itu baru baca doanya. Jadi yang
Sami Allahu liman hamidah min rabbana walakal hamd itu bukan mazhab kita, tapi mazhab Maliki dan Hambali gitu ya. Kalau mazhab kita tetap kita harus baca ya, harus sunnah dibaca. Jadi Sami Allahu liman hamidah, kita sebagai makmum baca Sami Allahu liman hamidah, baru Rabbana alhamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du, boleh. Ada yang baca Rabbana alhamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, boleh gitu. Kemudian terkadang ada kita dengar itu mubalik ya. Mubalik itu orang yang menyampaikan takbirnya seimam, seperti tadi Sami Allahu liman hamidah, ada yang baca Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, hanya mubalik. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu mubalik itu adalah orang yang menyampaikan suara imam kepada orang yang tidak mendengar. Jadi aturannya sebenarnya begini, ini imam ya, anggaplah tidak ada pengeras suara, tidak ada pengeras suara. Nah, imam ini ya, suaranya sampai mana nih? Misalnya sampai di sini, maka disinilah letak mubalik, tempat tentunya mubalik untuk menyampaikan suara imam ke belakang. Begitu fungsi imam, fungsi mubalik seperti itu ya. Jadi bukan si mubalik ini adanya di samping imam, bukan. Jadi fungsi mubalik itu menyampaikan suara imam yang tidak terdengar, batas di sini kepada orang lain di belakang. Nah, itu juga mubalik ya, menyampaikan kalimat tasmi itu supaya yang belakang itu bisa kedengaran. Ya. Kemudian kenapa sih tasmi ini berbeda, bacaan takbiratul intiqal berbeda dengan yang lain? Kalau yang lain kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi giliran kita bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini ada sejarahnya sebenarnya. Ya, sejarahnya itu sahabat Abu Bakar adalah orang yang tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah bersama Nabi, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram sedikit pun. Tapi ketika itu ya tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar itu tertinggal, sehingga ketika Nabi sudah melaksanakan sholat ya, ketika Nabi sudah rukuk, ini Abu Bakar bergegas lari-lari menuju masjid. Ketika itu belum ada larangan lari-lari bergegas untuk mendapatkan rakaat ya. Karena setelah itu nggak boleh lagi ya, nggak boleh bergegas lari-lari untuk mendapatkan rakaat. Nah, ini belum ada larangan. Ketika Abu Bakar lari-lari, kemudian Nabi sedang rukuk. Ketika rukuk, malaikat tahan. Maksud, jangan kamu bangun dulu. Gitu. Ya. Kenapa? Abu Bakar sedang mengejar ya, supaya dapat rukuk. Nah, begitu sampai di pintu masjid, melihat Nabi masih rukuk, dia ucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah, saya masih di bagian rakaat. Gitu kan. Nah, ketika itulah Nabi begitu mau bangun, malaikat Jibril disuruh membaca Sami Allahu liman hamidah. Itu artinya Allah mendengar bagi orang yang mengucapkan hamdalah tadi itu Abu Bakar. Ya.